Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan presentasi untuk mata kuliah pengolahan citra untuk tugas pertemuan pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai pengolahan citra. Nah, materi yang akan disampaikan pada presentasi hari ini itu antara lain definisi pengolahan citra, lalu operasi pengolahan citra, lalu aplikasi pengolahan citra, serta pengenalan pola. Pertama, kita mulai dari definisi pengolahan citra. Nah, citra sendiri merupakan jenis data visual pada bidang dua dimensi. Ditinjau dari sudut pandang matematis, sebuah citra dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi f, x, y, di mana x dan y adalah koordinat spasial atau bidang, dan amplitudo f pada pasangan koordinat manapun. Disebut intensitas atau tingkat keabuan citra pada titik tersebut. Ketika x, y, dan nilai amplitudo f adalah besaran diskrit yang terbatas, kita menyebut citra tersebut sebagai citra digital. Nah, asumsikan bahwa sebuah citra yang direpresentasikan sebagai fungsi f, x, y seperti yang ada di gambar ini, diambil sampelnya sehingga citra digital yang dihasilkan memiliki m baris dan juga n kolom, di mana baris dan kolom ini diukur dalam satuan tertentu, yaitu piksel, di mana setiap titik atau elemen di sini ini bernilai 1 piksel. Nah, citra merupakan fungsi menerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Nah, pengolahan citra atau image processing merupakan suatu proses mengolah citra digital oleh kombinasi perangkat digital dan algoritma tertentu untuk menghasilkan kualitas citra yang lebih baik ataupun untuk mengekstrak informasi yang berguna. Nah, pengolahan citra mengkombinasikan kekuatan dari pemrosesan komputer dengan penggunaan algoritma serta model matematika untuk memproses maupun menganalisis citra digital. Nah, tujuan utama dari pengolahan citra yaitu 1. Meningkatkan kualitas citra menjadi lebih baik, 2. Mengekstrak informasi yang berguna dari citra, serta 3. Mengotomatisasi tugas-tugas berbasis citra. Selanjutnya terkait operasi pengolahan citra. Pengolahan citra sendiri melibatkan beberapa tahapan atau proses. Nah, tahapannya kurang lebih seperti pada gambar berikut ini. Nah, tahapan pada pengolahan citra diantaranya sebagai berikut akan dijelaskan. Yang pertama adalah image acquisition atau pengadaan citra. Tahapan pertama adalah mendapatkan atau menangkap citra dari berbagai sumber. Nah, di sini seperti sumber citranya itu bisa berasal dari kamera atau bisa berasal dari pemindai MRI, seperti pada di bidang kesehatan, atau citra juga bisa didapatkan dari database jika misalkan citranya itu sebelumnya sudah disimpan di database. Lalu yang selanjutnya adalah pre-processing atau pra-proses. Tahapan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas citra dengan mengurangi noise, mengoreksi distorsi, atau menyesuaikan kontras dan kecerahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas citra ataupun untuk tahap analisis lebih lanjut. Nah, beberapa teknik yang digunakan pada tahapan pre-processing antara lain seperti noise reduction seperti ini, dimana di sini agar citranya atau gambarnya ini lebih jelas. Lalu ada juga image resizing atau scaling,
dan juga contrast enhancement atau penyesuaian kualitas kontras seperti yang ada di sini. Selanjutnya ada image segmentation atau segmentasi. Tahapan ini berkaitan dengan bagaimana membagi citra menjadi beberapa bagian dan biasanya berfokus pada objek tertentu untuk dianalisis. Tahapan ini membantu dalam mengidentifikasi fitur penting ataupun objek yang menarik pada citra. Beberapa teknik yang digunakan pada tahapan segmentation yaitu edge detection seperti gambar di sini. Jadi mengubah citra menjadi seperti ini, dimana hanya terlihat garis-garis tepinya saja. Lalu ada juga thresholding, dimana thresholding ini mengubah setiap pixel pada gambar, warnanya itu diubah menjadi hitam atau putih seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada fitur extraction atau ekstraksi fitur. Tahapan ini berfokus untuk mengekstrak fitur-fitur spesifik, misalnya tepian, tekstur, atau bentuknya untuk langkah analisis berikutnya. Tahapan ini membantu mengurangi jumlah data sekaligus mempertahankan informasi yang penting. Nah, beberapa teknik yang digunakan pada tahapan fitur extraction ini yaitu seperti edge detection, ada juga shape analysis seperti ini, dimana gambar ini dianalisis bentuknya seperti apa. Lalu ada juga tekstur analisis seperti di sini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, fitur extraction ini akan mencoba menganalisis apakah gambarnya ini adalah sebuah gambar satelit yang menangkap hutan atau persawahan atau daerah industri atau rawa-rawa dan sebagainya. Nah, ini adalah tekstur analisis. Lalu ada juga image enhancement atau penyempurnaan citra. Tahapan ini berfokus pada perbaikan penampilan visual dari citra atau membuatnya lebih sesuai untuk tugas tertentu. Tujuannya adalah menyoroti fitur tertentu sekaligus menekan fitur lainnya. Teknik yang digunakan pada tahapan image enhancement adalah penerapan filter pada citra untuk mempertajam atau sharpening seperti gambar di sini, dari gambar yang kurang jelas menjadi lebih jelas, ataupun menghaluskan atau smoothing citra. Nah, seperti pada contoh di sini, di mana gambar yang di sebelah kiri ini pixelnya itu lebih kasar, namun setelah diterapkan filter, di mana filter ini sendiri itu seperti model matematika atau algoritma komputer. Nah, hasilnya itu menjadi gambar yang pixelnya ini lebih halus seperti yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya ada image restoration atau pemulihan citra. Tahapan ini bertujuan untuk memulihkan citra yang sudah terdegradasi karena berbagai alasan seperti buram atau blur, noise, atau distorsi. Ini berbeda dari penyempurnaan citra karena fokusnya adalah memulihkan distorsi yang diketahui. Teknik yang digunakan pada tahapan image restoration adalah noise reduction dan juga de-blurring seperti pada contoh di sini. Di sebelah kiri adalah gambar yang tidak jelas karena adanya blur, dan setelah dilakukan de-blurring maka hasil gambarnya kurang lebih akan seperti yang ada di sebelah kanan ini. Lalu ada image analysis atau tahap analisis dan interpretasi citra. Tahapan ini melibatkan analisis citra yang sudah diproses pada tahapan sebelumnya untuk mengekstrak informasi yang berarti. Hal ini dapat melibatkan pengenalan pola, deteksi objek, ataupun pengambilan keputusan berdasarkan fitur yang diekstrak. Pada tahap ini, pengolahan citra sudah menyentuh kerana pembelajaran mesin, misalnya dengan menggunakan teknik
pengenalan pola atau pattern recognition dan klasifikasi. Nah, seperti pada gambar di sini, di mana dengan algoritma machine learning maka bisa dideteksi apakah objek pada citra atau gambar itu termasuk klasifikasinya ke bagian apa. Misalkan di sini ada mobil, ada truk dan sebagainya. Lalu terakhir ada image compression atau kompresi citra. Setelah melalui beberapa tahapan, citra dapat dikompresi untuk mengurangi ukurannya, sehingga akan menghemat media penyimpanan tanpa harus kehilangan informasi penting dan kualitas dari citra itu sendiri. Ada dua teknik kompresi citra yang sering digunakan, yaitu lossless compression dan juga lossy compression. Nah, di sini ada contohnya, di mana yang bagian ini adalah hasil dari lossless compression, sedangkan yang di sebelah sini adalah hasil dari lossy compression. Nah, perbedaan keduanya adalah kalau yang lossless compression itu mengurangi ukuran citra dengan menghapus hanya metadata yang tidak perlu, sehingga kualitas citranya itu sama seperti aslinya. Nah, di sini kalau kita lihat kualitasnya sama, namun di sini ukurannya berkurang sedikit karena tadi metadatanya yang dihapus. Lalu kalau yang lossy compression itu mengurangi ukuran citra dengan menghapus beberapa data asli secara permanen. Nah, ukuran citranya menjadi jauh lebih kecil, tetapi kualitas citra akan sedikit menurun. Nah, di sini ada contoh yang lossy compression, di mana yang gambar yang ini ukurannya jauh berkurang dan kualitasnya juga hampir sama seperti gambar originalnya. Lalu gambar yang sebelah kanan ini ukurannya juga jauh banyak berkurang, cuman di sini kualitasnya mulai terdegradasi karena lossy compression dia tidak menjamin kualitas citranya akan sama seperti bentuk originalnya. Lalu di bagian berikutnya saya akan membahas mengenai aplikasi pengolahan citra. Ada banyak aplikasi pengolahan citra, baik itu library ataupun framework yang dapat kita gunakan. Di antaranya sebagai berikut. Nah, ada OpenCV. Nah, OpenCV sendiri merupakan salah satu library open source yang komprehensif. Sudah dikenal banyak orang sebagai salah satu tools untuk mendukung real-time computer vision. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk pengolahan gambar dan juga video. Lalu ada juga TensorFlow. TensorFlow adalah framework open source untuk pembelajaran mesin yang populer, di mana juga menyediakan tools pemrosesan gambar yang komprehensif. Lalu jika kita menggunakan bahasa Python untuk melakukan image processing, di sini juga ada beberapa library-nya, di antaranya ada PyTorch dan juga Scikit-Image. Untuk PyTorch sendiri itu merupakan deep learning framework yang dikenal karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Lalu ada Scikit-Image. Nah, Scikit-Image ini merupakan library yang menyediakan kumpulan algoritma untuk pengolahan citra. Nah, dia ini merupakan salah satu bagian dari library yang lebih luas, yaitu SciPy. Selain itu ada juga Keras. Nah, Keras ini merupakan API untuk membangun high level neural network. Namun juga bisa digunakan untuk image processing. Keras di sini menggunakan bahasa Python dan biasanya digunakan bersamaan dengan TensorFlow. Lalu terakhir di sini ada MATLAB. MATLAB Image Processing Toolbox merupakan salah satu tools untuk mengembangkan program pengolahan citra dan sering digunakan dalam penelitian karena memungkinkan pembuatan prototipe yang cepat. Kode MATLAB juga jauh lebih singkat daripada kode C++, sehingga lebih mudah untuk dibaca dan juga dipelajari. Lalu untuk bagian selanjutnya di sini ada pengenalan pola. Nah, sebelum membahas terkait pengenalan pola, di sini saya akan membahas gambaran besarnya terlebih dahulu.
Dimana di ilmu komputer sendiri ada 3 bidang yang mempelajari data citra, dimana salah satunya adalah pengolahan citra itu sendiri atau image processing. Nah, 2 bidang yang lain dari bidang yang mempelajari data citra itu antara lain ada grafika komputer atau komputer grafis, dan juga pengenalan pola atau pattern recognition. Ketiga bidang ini memiliki fokus yang berbeda. Meskipun begitu, ketiganya seringkali saling melengkapi dalam aplikasi di mana data citra perlu dianalisis, disempurnakan, ataupun disintesis. Pertama-tama kita bisa melihat hubungan antara grafika komputer dengan pengolahan citra. Grafika komputer sendiri berfokus pada bagaimana menghasilkan citra atau model visual yang merepresentasikan suatu data tertentu. Nah, disinilah grafika komputer dapat bersinggungan dengan pengolahan citra. Grafika komputer dapat menghasilkan data citra di sini seperti di diagram ini. Nah, yang kemudian data citra tersebut dapat diteruskan ke tools pengolahan citra agar kemudian kualitas dari citra tersebut dapat ditingkatkan. Selain itu, beberapa algoritma dalam grafika komputer seperti teknik rendering juga digunakan dalam pengolahan citra. Misalnya seperti teknik ray tracing untuk rendering dan juga pengolahan citra medis. Nah, selanjutnya ada pengenalan pola atau pattern recognition yang berfokus pada identifikasi dan klasifikasi pola pada data termasuk data citra. Pengenalan pola otomatis mendeteksi dan mengklasifikasi fitur dan objek pada data citra sehingga didapatkan jenis data baru hasil analisis. Nah, di sini. Lalu pengenalan pola dapat bersinggungan juga dengan pengolahan citra, di mana pengolahan citra dapat memproses data citra sebelum dianalisis dan algoritma pengenalan pola dengan melakukan segmentasi dan fitur extraction. Selain itu, algoritma pembelajaran mesin dalam pengenalan pola sangat bergantung pada proses pengolahan citra untuk memahami data citra yang kompleks. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa grafika komputer, pengolahan citra, dan pengenalan pola dapat bekerja secara bersama dan tidak jarang juga menghasilkan proses yang berkesinambungan, seperti pada diagram ini, di mana komputer grafik dia akan menghasilkan sebuah data citra. Nah, data citra itu diproses lebih lanjut oleh algoritma atau tools image processing sehingga data citranya itu kualitasnya jadi lebih baik. Lalu data citra yang sudah ditingkatkan itu akan masuk ke tahapan pattern recognition atau pengenalan pola, di mana algoritma dari pengenalan pola itu yang umumnya algoritma machine learning, dia akan mencoba untuk mengekstrak fitur atau mencoba mempelajari fitur-fitur dari data citra yang kualitasnya itu sudah ditingkatkan oleh image processing. Dan dari hasil analisis itu bisa digunakan kembali oleh komputer graphics untuk menghasilkan data citra yang baru, dan begitu seterusnya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pengertian dari pengenalan pola, di mana pengenalan pola adalah metode analisis data yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk secara otomatis mengenali pola dan keteraturan dalam data. Data ini dapat berupa apa saja, mulai dari teks dan gambar hingga suara atau kualitas lain yang dapat ditentukan. Sistem pengenalan pola dapat mengenali pola yang sudah dikenal dengan cepat dan akurat. Sistem ini juga dapat mengenali dan mengklasifikasikan objek yang tidak dikenal, mengenali bentuk dan objek dari berbagai sudut, serta mengidentifikasi pola dan objek meskipun dikaburkan atau citranya itu sendiri kualitasnya tidak begitu baik. Kurang lebih itu saja materi presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan
bisa menjadi ilmu bagi penonton semua. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.